Saudaraku, hari ini saya akan bercerita tentang hantu. Bro, yang namanya hantu diyakini sebagai wujud yang menakutkan. Percayaan masyarakat dunia manapun bahwa hantu adalah fenomena yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Tapi bro, walaupun hantu belum bisa dibuktikan dengan fakta yang nyata, tapi banyak orang percaya bahwa hantu itu ada aktivitasnya, wujudnya. Maka tidak heran jika banyak orang takut di kegelapan, banyak orang yang takut di tempat yang sunyi, banyak orang yang takut di tempat gedung tua tanpa penghuni. Karena wujud hantu ini dipercayai bahwa mereka ada di mana-mana bro. Secara mitos bahwa hantu ini mempunyai aktivitas, mempunyai kebiasaannya masing-masing, tergantung jenisnya. Maka tidak heran bro jika banyak orang yang menghindar terhadap wujud ini. Tapi ada pula yang bersekutu bro dengan imbalan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari hantu. Hantu. Saya juga takut dengan hantu, walaupun belum pernah melihat hantu. Maka bro, akan saya ceritakan nama-nama jenis hantu yang terkenal di dunia. 1. Wujud hantu jari Jepang. Wah, di Jepang ada sebuah cerita tentang hantu yang sangat terkenal, menakutkan, yang bernama Sadako. Begitu katanya. Jadi Sadako ini berwujud seperti perempuan, bermuka pucat, rambut panjang, berbaju putih, yang kerjaannya mengganggu manusia. Dia juga terbang melayang seperti kuntilanak. Begitu katanya. Kalau di sana disebut Sadako, sebuah wujud hantu yang terkenal dan menakut-nakuti. Di Amerika Serikat, walaupun negaranya terkenal negara yang modern, tapi mereka juga punya hantu yang legendaris yang bernama Wendigo. Wendigo ini sangat terkenal di Amerika dan Kanada. Dia muncul di hutan-hutan, dia muncul di danau-danau yang sepi. Kerjaannya mengganggu manusia dan dipercaya mempunyai kemampuan supranatural yang hebat. Maka tidak heran kada film-film horor mengambil cerita tentang Wendigo di sebuah danau yang sepi, sebuah danau yang tenang. Tiba-tiba ada Wendigo yang menakutkan. Hantu ini sangat terkenal bro di Amerika dan Kanada. Ada lagi bro yang namanya Aswang, sosok hantu yang menakutkan. Ini hantunya berasal dari Filipina dan Thailand. Orang Filipina dan Thailand mempercayainya bahwa sosok hantu ini sangat menakutkan. Dia berwujud seperti beruang besar, tapi kepalanya manusia. Dan kerjaannya memangsa manusia. Digambarkan juga mempunyai taring yang tajam, kuku yang tajam dan kuat, dan gampang memangsa manusia. Karena katanya wujud ini bisa berubah menjadi manusia. Setelah bersosialisasi dengan manusia, dia berubah menjadi monster seperti beruang berkepala manusia dan memangsa manusia. Itu bro Aswang, dipercaya hantu yang menakutkan. Ada La Llorona, hantu perempuan yang menangis terseduh-seduh. Katanya, konon ceritanya, dia terseduh-seduh menangisi anaknya yang hilang di dunia. Dia juga suka memangsa anak-anak, menerkam anak-anak. Hantu ini sudah cukup lama dipercaya. Sungguh
hantu yang menakutkan di Amerika Latin. Wujud hantu yang sangat dipercaya di seluruh dataran Eropa, bahkan dunia tahu. Konon katanya, dia mati setelah membunuh anaknya dan bergentayangan menjadi hantu Blood Mary. Nah bro, di Timur Tengah, bangsa Arab juga mempunyai hantu yang cukup legend, cukup familiar, yang bernama Asak, yang digambarkan seperti wujud kuda bersayap, berkuku tajam, berkepala serigala. Kerjaannya juga memangsa manusia. Konon cerita ini sudah cukup tua. Kabarnya dari zaman Sumeria kuno. Mereka sudah percaya dengan mitos ini. Hantu di Arab. Kok tidak mirip onta ya? Pocong, Wak. Siapa yang tidak kenal dengan pocong? Dari anak kecil sampai orang tua sangat kenal dengan pocong. Semua mengaku sudah pernah melihat pocong. Padahal mereka hanya dapat cerita kadang-kadang. Pocong ini terkenal di Indonesia, di Malaysia. Bahkan di Malaysia itu dikenal dengan hantu bungkus. Kuntilanak dikenal dengan Ponti. Jadi hantu ini cukup familiar bro di negara kita, di bangsa kita, Malaysia, Singapura. Kerjaannya sama, menakut-nakuti, cekikikan. Yang biasa di kuburan-kuburan, di pohon-pohon besar, tempat-tempat sepi. Dan dia menakutkan, sudah menjadi hantu sangat populer untuk menakut-nakuti orang. Benar atau tidak? Saya tidak tahu. Yang jelas Anda pernah tahu tentang hantu. Banyak orang percaya manusia jika mati ada yang menjadi hantu. Kata seorang ilmuwan fisika yang bernama Albert Einstein, dia menganggap jika manusia mati ada energi yang tidak bisa hilang. Dia tetap konstan, tidak bisa dimusnahkan. Saya ambil kesimpulan. Mungkin ini katakannya roh. Roh itu tidak rusak, tidak mati. Dia hanya pindah dimensi. Sepertinya kita yang beragama percaya bahwa manusia itu tidak mati, hanya pindah dimensi dari alam dunia ke alam lainnya, alam kubur, alam akhirat, alam penantian. Tidak seperti halnya ilmuwan-ilmuwan lain yang bertentangan dengan Albert Einstein. Dia menganggap jika manusia mati sama sepertinya binatang, tumbuh-tumbuhan mati. Setelah itu berubah wujud menjadi energi panas, bahkan menjadi pupuk kompos. Sungguh hal yang bertolak belakang dengan kepercayaan kita yang beragama, agama apapun, bahwa kehidupan itu akan abadi setelah dari dunia. Oke bro, saya pikir sampai sini dulu. Masalah hantu kita kembalikan ke akal kita masing-masing. Terima kasih subscribe-nya kawan.